Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dwi Atika, NIM 0202173082. Saya dari jurusan Perbandingan Mazhab. Saya dari KKNDR 66 tahun 2020, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dosen pembimbing lapangan yaitu Ibu Solihatul Hamidah Daulay SAG MHum. Sebelum dimulai, jangan lupa ya di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Saya akan membahas mengenai nikah menurut mazhab Syafi'i dan Maliki serta dampak dispensasi nikah pada masa COVID-19. Definisi perbandingan mazhab. Perbandingan mazhab adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat fuqaha beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan, dengan membandingkan dalil masing-masing, yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh mujtahidin untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya. 4 mazhab fikih utama dalam Islam. Mazhab pertama yaitu ada dari Abu Hanifah, nama lengkapnya Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Mahan At-Taimi. Mazhab yang kedua yaitu ada Imam Malik, nama lengkapnya Malik ibnu Anas bin Malik bin Ammar al-Asbahi atau Malik bin Anas. Yang ketiga yaitu ada Imam Asy-Syafi'i, nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Muttalibi al-Quraisy. Yang terakhir yaitu ada Imam Hambali, nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya. Yang pertama yaitu ada batas minimal usia perkawinan menurut fikih 4 mazhab dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua yaitu ada pesta perkawinan atau walimah menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki. Dan yang terakhir yaitu kadar mahar dalam pernikahan menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Selanjutnya, yuk kita simak. Dalam hukum Islam, tidak diatur dengan jelas dan tegas berapa usia minimal menikah. Namun, secara implisit syariat Islam hanya memberi ketentuan apabila seorang telah mencapai usia baligh. Usia baligh di kalangan para ulama fikih terdapat bermacam-macam pendapat. Pendapat pertama yaitu menurut mazhab Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haid. Pendapat kedua yaitu menurut Imam Malik, baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Sedangkan pendapat yang ketiga yaitu menurut Imam Syafi'i bahwa batasan baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Pendapat yang terakhir yaitu menurut Hambali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid. Menikah menurut ahli psikologi, batas usia menikah secara garis besar yaitu untuk pria 13 sampai 22 tahun, untuk wanita 12 sampai 21 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur batas usia perkawinan yaitu minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1. Sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-Undang ini, tujuan peraturan mengenai batasan minimal usia kawin yaitu untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang walimatul ursyi. Definisi walimatul diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. Menurut Imam Syafi'i mengenai walimah yaitu di dalam kitabnya mengemukakan bahwasannya mengadakan walimah itu wajib karena Rasulullah sendiri selalu mengadakan walimah terhadap istri-istrinya baik ketika baginda menetap maupun ketika baginda sedang bepergian. Selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan walimah menurut Imam Malik. Seperti apa? Yaitu
Ulama Maliki menyatakan bahwa dianjurkan walimah setelah terjadi hubungan antara suami dan istri dengan sebuah alasan bahwa hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah mengundang orang-orang untuk walimah setelah beliau bercampur dengan Zainab. Selanjutnya hikmah diadakannya walimah. Ternyata ada hikmahnya loh. Yang pertama, menjalin kerukunan hidup bermasyarakat. Yang kedua, untuk mengenal lebih dekat dengan keluarga besar, yaitu antara kedua belah pihak mempelai. Dan yang ketiga, yaitu menghindari adanya kekeliruan terhadap pihak lain. Yuk masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang mahar. Mahar adalah secara bahasa disebut sebagai sidak milah, faridoh, dan sebutan lainnya. Sedangkan secara istilah, mahar itu adalah pemberian suami kepada istri disebabkan akad nikah dan hubungan seksual atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat mahar. Apa sih syarat mahar? Yang pertama, hartanya harus berharga. Yang kedua, barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Dan yang terakhir, barangnya bukan barang khosab. Selanjutnya yaitu tentang hikmah dari mahar. Ada 3 loh. Yang pertama, menunjukkan kemuliaan wanita, menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, dan menunjukkan kesungguhan. Selanjutnya yaitu kadar mahar menurut Imam Syafi'i. Berapa sih kadar mahar? Kadar mahar menurut Imam Syafi'i sesuatu yang berharga dan diridhoi manusia untuk dijadikan mahar, maka dapat dijadikan sebagai mahar. Sebagaimana penjual dan pembeli apabila saling ridho untuk melakukan transaksi jual beli pada sesuatu yang memiliki harga, maka transaksi tersebut diperbolehkan. Selanjutnya, bagi Imam Syafi'i, prinsip utama dalam mahar adalah kerelaan. Sebagaimana dalam jual beli, bukan jumlah nominal yang diberikan. Jika suami istri saling ridho, maka keduanya dapat menetapkan mahar dengan kadar yang sedikit atau banyak. Selanjutnya, kadar terendah mahar menurut Imam Malik, yaitu tidak ada mahar kurang dari 1/4 dinar atau 3 dirham. Imam Malik lebih memilih kias potong tangan sebagai alat penetapan kadar terendah mahar. Dalam hal ini, nisab had potong tangan menurut Imam Malik sebesar 1/4 dinar. Bagaimanakah pernikahan pada masa kondisi COVID-19? Simak berita berikut ini. Pada masa COVID-19, sejak berlakunya dispensasi nikah, jumlah yang mendaftar nikah meningkat 2 kali lipat. Kebanyakan yang mendaftar diantaranya berusia remaja. Mereka mendaftar dengan alasan untuk menjalankan ibadah dan jauh dari perbuatan zina. Perlu diketahui adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia dispensasi menikah. Menikah diizinkan apabila pria dan wanita berusia 19 tahun. Problem yang lahir dari kebijakan dispensasi nikah yaitu yang pertama PUP, pendewasaan usia perkawinan, dan yang kedua yaitu menjadi jalan keluar untuk memaklumi fenomena seks bebas di kalangan remaja. Apakah kamu tahu bahwasanya Indonesia di pernikahan dini masih kerap kali terjadi? Menurut riset, Indonesia urutan ke-37 negara dengan presentasi pernikahan dini tertinggi di dunia. Sedangkan menurut Asia Tenggara, Indonesia urutan kedua setelah negara Kamboja dalam presentasi pernikahan dini. Selanjutnya, fenomena pernikahan dini meningkat selama 2 tahun terakhir. Selanjutnya, dampak pernikahan dini. Pernikahan dini dampak negatifnya yaitu tekanan sosial, KDRT, angka kematian bayi meningkat, angka kematian ibu meningkat, dan lain-lainnya. Sementara kondisi buruk demikian yang paling rawan mengalami adalah perempuan. Secara fisik pasti ada ketentuan umur beberapa yang matang untuk melakukan fungsi reproduksi, dan dapat memicu kematian bagi si ibu jika seorang wanita secara fisik belum seharusnya untuk melahirkan seorang anak, maka akan menimbulkan dampak yang sangat mengkhawatirkan, seperti meningkatnya angka kesakitan hingga angka kematian seorang ibu. Pernikahan usia dini rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan kerawanan penyakit reproduksi.
Ayo sama-sama kita selamatkan diri dari angka kematian ibu, potensi keguguran, dan penyakit alat reproduksi. Stop pernikahan dini. Mari kita lindungi dan cegah pernikahan dini. Apakah Islam melarang pernikahan dini? Tidak ada di Islam. Melarang nikah dini tentu lebih bagus dengan alasan menghindari zina, apalagi jika keduanya memiliki bekal. Ingat, jadi dispensasi nikah bukan menjadikan solusi, tapi perlunya kesiapan matang serta membangun generasi yang kokoh iman agar menghasilkan generasi yang tangguh dan mampu menghadapi setiap persoalan zaman. Indonesia memiliki cita, harapan, dan impian. Jadilah remaja yang memiliki masa depan. Jadilah remaja generasi berencana, bukan remaja yang membawa bencana. Inilah penjelasan dari saya. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.